Sebelumnya saya ini ya baru tahu kalau sekarang Google Meet itu nggak bisa record. Jadi untuk pertemuan hari ini belum bisa di-record. Nanti mungkin start dari minggu depan kita pakai Zoom ya, yang bisa di-record gitu. Oke. Di bab 1 ini materi kita akan terdiri dari yang pertama yaitu tentang definisi dari sinyal. Yang kedua, nanti kita belajar apa saja jenis-jenis sinyal atau klasifikasi dari sinyal. Yang ketiga, nanti adalah jenis-jenis sinyal berdasarkan jenis-jenis sinyal dasar gitu ya, yang ada pada waktu kontinu. Setelah itu, nanti kita juga mempelajari tentang operasi-operasi apa saja yang ada di dalam sinyal. Maksudnya operasi itu adalah sinyal itu bisa kita apakan saja gitu ya. Apakah sinyal itu bisa kita jumlahkan, apakah sinyal itu bisa kita kali gitu ya, atau misalkan bisa kita geser-geser, nanti juga kita pelajari di bagian yang keempat di sini. Nah, dan bagian kelima yang tentang operasi pada sinyal. Jadi di bab 1 ini ada sekitar 5 subpokok bahasan yang akan kita pelajari. Mungkin hari ini kita nggak sampai selesai ya. Semoga nanti, tapi kita coba ya. Kita mulai dari definisi dari sinyal dulu. Sinyal didefinisikan sebagai fungsi bernilai real atau kompleks, jadi bisa real bisa kompleks, dari satu atau lebih variabel bebas. Jadi sebuah sinyal tuh mengandung variabel bebas, bisa satu, bisa lebih dari satu. Nah, jumlah dari variabel bebasnya ini nanti yang menentukan apakah sinyal tersebut satu dimensi atau lebih dari satu dimensi. Jika variabel bebasnya hanya satu, maka disebut sinyal satu dimensi. Contoh sinyal satu dimensi adalah sinyal suara. Jadi ketika sekarang kalian mendengar suara saya, suara kita, suara manusia, atau di dalam bahasa Inggrisnya itu biasanya di textbook disebutkan speech signal, itu juga salah satu jenis sinyal. Jadi sinyal suara kita. Itu salah satu bentuk sinyal satu dimensi, karena dia hanya bergantung pada kalau kita gambarkan sinyal suara itu, dia hanya memiliki satu variabel bebas, yaitu waktu. Nah, bila fungsinya lebih dari dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel, maka disebut dengan sinyal multidimensi. Contoh sinyal multidimensi adalah gambar atau image ya. Jadi kalau kalian punya handphone, saya yakin pasti kalian punya handphone, dan saya yakin juga handphone zaman sekarang semuanya sudah ada kameranya. Nah, image atau gambar yang kalian capture dengan kamera di handphone kalian itu juga salah satu sinyal. Sinyalnya adalah sinyal dua dimensi. Nanti kita akan tahu ya kenapa disebut sinyal dua dimensi gitu ya. Karena nanti kalau kita lihat representasi image itu sebenarnya disimpan dalam bentuk matriks gitu ya. Matriks itu ada sumbu X dan sumbu Y. Makanya disebut dengan dua dimensi gitu ya. Itu sinyal. Jadi dia adalah suatu fungsi yang bernilai bisa real, bisa kompleks, yang dipengaruhi oleh peubah atau variabel bebas. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu klasifikasi sinyal. Jadi sinyal itu bisa diklasifikasikan jadi macam-macam. Yang pertama dulu ini adalah sinyal waktu kontinu dan sinyal waktu diskrit. Jadi ini adalah klasifikasi yang pertama. Jadi kalau kita namanya klasifikasi, berarti kita mengelompokkan atau memasukkan dia ke dalam kelas-kelas tertentu, gitu ya. Itu definisi dari klasifikasi. Jadi kita kelompokkan. Ternyata sinyal itu ada yang dikelompokkan menjadi sinyal waktu kontinu, ada yang bisa dikelompokkan sebagai sinyal waktu diskrit. Perbedaannya apa? Sinyal waktu kontinu ialah sinyal yang terdefinisi untuk setiap nilai pada sumbu waktu. Sedangkan sinyal waktu diskrit terdefinisi hanya pada nilai diskrit saja. Ini yang minggu lalu kita bahas di forum ya, di forum yang ada di LMS. Di situ saya utarakan pertanyaan gitu ya. Menurut Anda jelaskan perbedaan antara sinyal waktu kontinu dan sinyal waktu diskrit. Nah, di sini bedanya. Jadi sinyal waktu kontinu itu dia ada di sepanjang waktu, di sepanjang sumbu waktu sinyalnya selalu ada. Sebaliknya kalau diskrit dia hanya ada di waktu-waktu tertentu saja. Sinyal waktu kontinu dilambangkan dengan XT, kalau waktu diskrit dilambangkan dengan XN. Ya. Ini contoh sinyal waktu kontinu. Sinyal waktu kontinu versus sinyal waktu diskrit. Ini lambangnya XT, yang ini lambangnya XN.
karena ini xt, otomatis sumbu mendatarnya t, terus yang diskrit karena namanya xn, otomatis sumbu mendatarnya adalah n. Kalau kalian perhatikan, amplitude dari sinyal-sinyal ini sama. Ini kan sama ya, amplitudenya misalkan pada saat T-nya min 10, misalkan nilainya di sini. Nah, pada saat N-nya min 10, tingginya juga sama. Nah, kalau kalian perhatikan ini adalah sama. Sebenarnya adalah sinyal dengan amplitude yang sama, hanya bedanya adalah yang di sebelah kiri saya, ini adalah sinyal kontinu, yang di kanannya adalah sinyal waktu diskrit. Dari gambar ini bisa kita ambil sebuah kesimpulan atau bisa saja kita simpulkan bahwa sebenarnya sinyal waktu diskrit itu bisa kita peroleh dari sinyal waktu kontinu. Jadi sinyal yang di sebelahnya ini asalnya adalah dari sinyal yang kontinu, gitu ya. Jadi sinyal yang waktu diskrit ini bisa berasal dari sinyal waktu kontinu. Nah, bagaimana cara merubahnya yang awalnya sinyal waktu kontinu menjadi sinyal waktu diskrit? Caranya atau prosesnya disebut dengan sampling. Jadi kalau ditanya apa itu proses sampling itu adalah merubah sinyal yang awalnya dalam domain waktu kontinu menjadi domain waktu diskrit, atau yang awalnya sinyal kita ada di sepanjang waktu menjadi ada di beberapa waktu tertentu saja. Jadi kalau yang ini tadi dari min 10 sampai misalkan positif 9 sinyalnya kontinu ada terus. Nah, kalau di sini dari min 10 sampai 9 dia hanya ada pada selang 1N saja. Jadi adanya di min 10, di min 9, min 8, min 7, sampai dengan 9. Jadi berselang-selang adanya gitu ya. Nah, kalau seperti ini berarti dia disampling namanya. Jadi mengubah sinyal waktu kontinu ke dalam sinyal waktu diskrit. Di sini disebutkan pencuplikan. Nah, pencuplikan itu bahasa Indonesianya. Ini pencuplikan itu sama aja dengan sampling kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah, gitu ya. Di sini ada interval pencuplikan. Interval pencuplikan itu adalah interval waktunya sekarang. Kalian perhatikan sinyal yang kontinu sama sinyal yang diskrit. Sinyal yang diskrit, dia adanya pada selang waktu berapa? Coba kalian perhatikan sinyal yang diskrit ini. Sinyalnya baru akan muncul di min 10, min 9, min 8, min 7, dan seterusnya. Berarti interval samplingnya berapa kalau gitu? 1, Bu, 1. Betul, interval samplingnya 1, kalau gitu ya. Artinya TS-nya sama dengan 1. Yang gambar di bawahnya ini juga TS-nya 1. Gitu ya. Oke. Nah, kalau interval samplingnya semakin lebar, misalkan interval samplingnya 5, berarti nanti sinyalnya adanya di min 10, kemudian ada lagi di min 5, di 0, di 5, gitu ya. Ada laginya gitu. Itu kalau interval samplingnya 5. Kalau interval samplingnya makin besar, otomatis sinyal hasil pencuplikannya makin sedikit ya. Jadi kalau tadi interval samplingnya 1, kan di sini ada berapa sinyal? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, sekitar banyak ya. Nanti kalau interval samplingnya jadi 5, cuman sisa 4. Cuman sisa 4 sampling, ada 4 sinyal saja. Artinya makin sedikit informasi yang kita dapatkan. Kalau makin sedikit informasinya, berarti bentuk sinyal apa ya namanya, informasi yang didapat juga nggak penuh gitu. Contohnya misalkan kalau kalian teleponan mungkin suaranya jadi putus-putus gitu ya. Jadi kan nggak sepanjang waktu jelas gitu jadinya sinyalnya gitu. Nah, itu klasifikasi yang pertama, yaitu waktu kontinu versus waktu diskrit. Klasifikasi selanjutnya adalah sinyalnya periodik dan tidak periodik. Maksudnya apa sinyal periodik dan tidak periodik ini? Oke. Sinyal periodik dan tidak periodik ini, kalau kalian perhatikan, ini gambarnya di sini, ini sinyalnya periodik. Artinya, sinyal waktu kontinu dikatakan periodik jika di sini ada XT plus KT, gitu ya, akan sama dengan XT asalnya. Jadi dia XT
dia akan sama lagi pada saat K plus T. Jadi dia akan berulang, ada sama di periode tertentu dia sinyalnya berulang, siklusnya berulang. Itu yang disebut dengan periodik. Ini contoh sinyal continue periodik yang di atas ini. Jadi kan ini ceritanya segitiga, segitiganya ini kan berulang-ulang ya. Ini satu siklus, misalkan saya gambar warna biru, ini sinyalnya satu siklus, kemudian ini siklus yang kedua, ini siklus yang ketiga, dan seterusnya. Ini sinyal periodik yang diskrit. Sama ya, dia berulang juga. Jadi siklus yang tertinggi ini kan dia selalu berulang nih di sini. Oke, jadi seperti itu. Itu sinyal waktu diskrit. Ini yang tidak periodik. Ini yang periodik, ini yang tidak periodik. Bedanya di mana? Kira-kira. Sinyal periodik, ini ada datar, terus ada ceritanya gunungan, terus datar lagi. Jadi sinyalnya memang seperti ini. Ini tidak periodik. Kenapa? Karena nggak ada siklus yang berulang. Kecuali misalkan di sini ada lagi tiba-tiba dari misalkan dari 10, di sininya 20, nah di sini misalkan muncul lagi gunungan, terus datar lagi, terus nah seperti itu baru periodik. Tapi kalau cuman gambarnya seperti ini, berarti kan siklusnya tidak berulang, cuman ada satu gunungan di sini. Nah itu sinyalnya tidak periodik, gitu ya. Nah itu adalah klasifikasi yang kedua, periodik versus tidak periodik. Tidak periodik itu nama lainnya adalah aperiodik ya. Selanjutnya sinyal genap, sinyal ganjil. Sinyal genap, sinyal XT atau FM dinyatakan genap jika XT sama dengan X min T. Jadi sisi positif sama sisi negatifnya itu bentuknya sama, besarnya sama. Itu yang disebut dengan sinyal genap. Kalian perhatikan ini. Ini T positif, ini ke sini positif ya. Ini bagian negatifnya. Nah, positif sama negatifnya sama. Atau dia pencerminan. Itu yang disebut dengan sinyal genap. Sinyal genap. Ini kalau genap juga, tapi ini yang diskrit. Kalau yang di sebelah kiri ini genap yang kontinu. Sebaliknya, kalau ada genap berarti ada ganjil. Ganjil itu artinya ini sisi positif, ini sisi negatif. Tadi kalau sinyal ganjil, X min T sama dengan min XT. Jadi yang di negatif ini adalah hasil positif. Ini yang di bagian positif kan di atas nih. Nah, di bagian negatif berarti kita negatifkan, kita minuskan. Makanya di sini gambarnya jadi ada di bawahnya. Atau dia dicerminkannya terhadap titik pusat sumbu, dicerminkannya terhadap ini 0,0. Nanti hasilnya seperti ini. Ini sinyal ganjil. Genap versus ganjil. Ini sinyal ganjil tapi yang didiskrit. Nah, dari sinyal ganjil, sinyal genap ini kita bisa melakukan proses dekomposisi. Dekomposisi sinyal XT. Jika XT adalah sebuah sembarang sinyal, jadi sinyal apapun itu, bisa kita dekomposisi. Jadi artinya sebuah sinyal itu ternyata dia terdiri dari bagian genap dan bagian ganjil. Jadi XT akan sama dengan X genap ditambah X ganjil. Jadi kalau kita pengen mencari X genapnya saja atau sinyal genapnya aja, itu sama dengan setengah dikali XT ditambah X min T. Sinyal ganjil akan sama dengan setengah XT dikurang X min T. Ini persamaannya seperti ini. Ini yang namanya dekomposisi sinyal. Atau kita memisahkan bagian genap dan bagian ganjil dari sebuah sinyal. Contohnya seperti apa? Contohnya saya punya sinyal XT sama dengan E pangkat min 2T cos T. Ini berarti sinyal kosinus yang teredam. Kalau sinyal kosinus dikali dengan eksponensial, berarti sinyalnya diredam. Nanti ada di belakang gambarnya ya. Ini sinyalnya seperti ini. Terus kita diminta tentukan bagian ganjil dan bagian genap dari sinyal ini. Tadi kalau kita ingin mencari bagian ganjil dan bagian genap, selain kita harus tahu XT, kita harus tahu juga X min T. Makanya di sini kita cari X min T. E pangkat min 2T dikali dengan cos T,
itu XT. Berarti X min T tinggal kita substitusi yang awalnya di sini T, yang di sininya T jadi min T. Jadi min 2 E pangkat min 2 dikali min T dikali cos min T. Nah, di sini min ketemu min jadinya E pangkat 2T positif cos min T. Nah, ternyata di sini cos negatifnya hilang. Cos jadi sisa cos T. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa harusnya kan cos min T. Kenapa jadi sisanya cos T saja? Kira-kira ada yang tahu? Oh. Gak bisa negatif atau bagaimana, Bu? Iya, ini kenapa? Kenapa cosnya yang awalnya ini, cos T, kenapa? Harus kan kita barusan ketemunya cos min T nih, ada minnya. Tapi di slide di sini, kenapa minnya jadi hilang? Cos itu sinyal genap, sinyal ganjil. Ya, siapa yang bisa ngasih tahu gambar cos gimana? Nih, saya gambar. Nah, ada dua gambar nih. Yang mana yang cos, yang mana yang sin? Cos yang kiri, Bu. Yang ini ya, ini cos ya. Setuju yang lain? Cos, ini sin. Nah, ini nanti saya yakin ini tuh sampai terakhir nanti kalian harus familiar dengan sinyal cos, sinyal sin. Jadi harus tahu bentuk sinyal cos gimana, sinyal sin gimana. Nah, kalau cos seperti ini, berarti sinyalnya ganjil atau genap? Gimana tadi kalau yang seperti ini ganjil atau genap? Yo. Nih, ganjil atau ganjil atau genap? Genap atau ganjil? Tadi gambarnya gini. Nah. Ganjil atau genap? Ini genap. Ini bagian positif, ini bagian negatif. Nah, positif sama negatif sama kan? Gambarnya nih, ini positifnya gini, negatifnya gini, kan ini sama. Misalkan saya di sini kasih angka positif 1 sama negatif 1, kan nilainya sama-sama di sini. Nah, berarti dia sinyal genap, gitu ya. Nah, makanya di sini cos min T sama dengan cos T itu sama aja. Jadi ada atau tidaknya negatif itu tidak ngaruh, sama aja gambar sinyalnya. Makanya di sini cosnya hilang. Di sini kenapa cosnya jadi hilang. Nah, kalau sudah ketemu sinyal X min T-nya, maka X genapnya jadi seperti ini. Tinggal kalian masukin ke persamaan yang tadi. X ganjilnya juga masukin ke persamaan yang tadi. Di sini ada setengah dikali E pangkat min 2T cos T ditambah E pangkat 2T cos T. Nah, kalau yang di dalam ini nanti dengan apa namanya diperoleh seperti ini. Ini tuh menggunakan sifat trigonometri. Jadi kalian sederhanakan ketemulah seperti ini, gitu ya. Dari yang awalnya bentuknya seperti yang di depannya, gitu ya. Nah, itu contoh dekomposisi sinyal. Sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu kelasnya adalah sinyal deterministik versus sinyal acak. Apa yang membedakan deterministik dan acak? Bedanya adalah, ini kalian, sinyal deterministik adalah sinyal yang keseluruhan nilainya dapat ditentukan dengan suatu persamaan matematis. Artinya bisa kita tuliskan persamaannya apa. Sinyal deterministik adalah sinyal yang pada setiap saat nilainya dapat ditentukan. Nah, misalkan di sini contohnya adalah kalian
punya sinyal, gambarnya seperti ini. Berarti ini sinyalnya periodik atau tidak? Sinyalnya periodik. Periodenya berapa? Periodenya berarti satu siklus ya. Nah, ke puncak, ketemu puncak lagi. Nah, berapa periodenya ini? Ada 2, Bu. 2, oke. Periodenya sama dengan 2. Kira-kira kalau sinyal ini kalian diminta memperpanjang sinyal ini kan awalnya digambarkan dari min 5 sampai 5. Kalian diminta memperpanjang dari min 10 sampai 10. Bisa nggak kira-kira? Kalian diminta mengekspand gambarnya. Bisa nggak kira-kira? Bisa, Bu. Bisa ya, bisa. Jadi tinggal ya kalian gambar lagi si segitiga ini kalian tambahin lagi ke kiri dan ke kanan gitu ya. Kalian lebarin gambarnya gitu. Kalian tambahin. Jadi tambahin lagi di sini segitiga gitu. Di sininya juga. Artinya kalian bisa menebak kan nilainya, angkanya tuh bisa kalian tentukan gitu. Jadi bisa begitu juga yang sebelahnya. Ini sinyal sinus apa kosinus? Cos, Bu. Tuh, ini sinyal cos. Periodenya ini kira-kira 6 ya. Nah, ini kan dari puncak sini, lembah, ketemu lagi puncak di sini. Nah, cos periodenya 6. Ini juga bisa kalian tentukan kira-kira nanti lanjutannya seperti apa gitu. Itu sinyal deterministik. Artinya kalian bisa sinyal tersebut pada saat setiap nilainya dapat ditentukan kapan saja nilainya bisa ditentukan gitu ya. Bisa kalian prediksi kira-kira nanti misalkan pada saat 12 gambarnya di mana, angkanya di mana. Itu sinyal deterministik. Kebalikannya, sinyal acak yang seperti apa? Ini sinyal acak. Jadi sifatnya random aja, nggak punya pola. Karena dia nggak punya pola, jadi kita nggak bisa menentukan. Misalkan ini gambarnya dari min 5 sampai 5, kalian diminta memperlebar atau memperlebar gambar ini dari min 10 sampai 10, nggak akan bisa. Karena kita nggak tahu polanya seperti apa. Nah, itu sinyal acak. Tidak dapat ditentukan secara pasti. Contoh sinyal acak itu adalah noise. Kalau misalkan kita tahu, misalkan 5 detik dari sekarang, ini jaringan komputer kita ini ada noise sebesar berapa, misalkan sebesar X, kalau kita tahu besarnya, berarti kan bisa kita antisipasi dari sekarang sistem kita. Tinggal kita atur aja di sistem, 5 detik dari sekarang, sinyalnya ada noise minus 5 milivolt misalkan. Ya tinggal saya atur sistemnya, berarti 5 detik dari sekarang saya tambahin sinyalnya biar saya kuatin gitu ya sinyalnya. Biar adanya noise tadi nggak mau pengaruh. Nah, tapi sayangnya noise itu sifatnya acak, jadi kita nggak akan bisa memprediksi terjadinya kapan, besarnya berapa, itu nggak bisa kita prediksi. Nah, jadi gambar-gambar yang ini adalah gambar noise ceritanya. Ya. Oke, lanjut. Klasifikasi yang selanjutnya adalah sinyal energi versus sinyal daya. Sinyal energi adalah sinyal yang mempunyai energi terbatas. Energinya sebesar apa bisa dihitung seperti ini. Energi sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga mutlak xt kuadrat dt. Satuan energi itu adalah joule. Sebaliknya, kalau sinyal daya adalah sinyal yang dayanya terbatas. Besarnya daya adalah P atau daya akan sama dengan 1 per T integral dari min T per 2 sampai dengan T per 2 X T kuadrat dt. Nah, T itu apa? T itu sebenarnya periodenya. Jadi nanti kalian pokoknya T itu periode aja, satu siklus sinyalnya itu berapa periodenya gitu ya. Nah, itu adalah sinyal energi dan sinyal daya. Contohnya seperti ini. Yang ditanya dari soal ini adalah tentukan daya sinyalnya. Tadi daya, kita harus tahu persamaan daya tadi adalah integral, di sini ada 1 per T, dari min T per 2 sampai T per 2, XT kuadrat dt. Itu persamaan daya atau P. Berarti dari gambar ini kita harus tentukan periodenya. Terus periodenya itu kita integralkan dari yang 1 min T per 2 sampai T per 2.
Berapa periode sinyal ini? 2, Bu. T-nya sama dengan 2. Kalau di sini nama lainnya adalah T. Sama aja ya, berarti T sama dengan 2. Jadi periode itu bisa dinotasikan sebagai T, bisa juga dinotasikan sebagai T. Oke. T-nya ketemu 2, periodenya ketemu 2, berarti nanti kita bisa mengintegralkannya dari min 1 sampai dengan positif 1. Nah, berarti kalau gitu, tugas kita sekarang adalah menentukan bagaimana persamaan garis ini. Kan kita harus ini, xt kuadrat. Jadi kita harus tahu persamaan garis ini seperti apa. Jadi yang tegak dari min 1 sampai 0 ini berapa, dari 0 sampai 1 ini berapa. Sehingga nanti integral kita atau P yang awalnya dari min 1 sampai dengan positif 1, itu harus kita bagi. Jadi di sini 1/2, integralnya kita bagi jadi 2 bagian. Kenapa kita bagi jadi 2 bagian? Karena di sini ada sinyal yang berbeda. Sinyal yang tegak ini nanti persamaannya apa? Sinyal yang tegak ke bawah ini, yang lurus ke bawah ini nanti persamaannya apa? Jadi nanti di sini integralnya kita bagi jadi 2. Yang min 1 sampai dengan 0 dt plus 0 sampai dengan 1 dt. Nah, tugas kita adalah mencari persamaannya ini, persamaan garis lurusnya ini apa. Di sini udah kelihatan persamaannya, katanya kalau yang min 1 sampai 0, persamaannya adalah 4T plus 2. Jadi persamaan yang tegak ini adalah 4T plus 2. Nah, kalau yang ini persamaannya adalah min 4T plus 2. Gitu ya. Kalau misalkan lupa gimana cara mencarinya, dari mana dapat 4T plus 2 sama min 4T plus 2 ini? Nanti habis kuliah ini kalian googling. Ini pelajaran kalian waktu SMP kalau nggak salah. Googlingnya adalah bagaimana menentukan persamaan garis yang melewati 2 titik. Nah, nanti ketemu. Kalian coba, nanti pasti ketemu 4T plus 2 sama min 4T plus 2. Gitu ya. Oke. Itu XT. Sekarang kita integralkan. Tadi yang dari min 1 sampai 0 persamaannya 4T plus 2. Dari 0 sampai 1 persamaannya adalah min 4T plus 2. Kemudian dua-duanya kita kuadratkan, karena tadi persamaannya kuadrat, ketemu seperti ini. Nah, habis itu kita integralkan, ketemulah dayanya sama dengan 4/3 watt. Itu cara mencari daya. Sekarang, ini ada soal lagi. Tentukan energi untuk sinyal di bawah ini. Kalau energi, tadi persamaannya apa? Energi persamaannya adalah dari min tahingga sampai dengan tahingga, xt kuadrat dt. Gitu. Berarti kalau dari sini, dari min tahingga sampai tahingganya, berarti integralnya min tahingga sampai dengan min 1, karena nggak ada sinyal apa-apa, berarti 0 dt ditambah min 1 sampai 0. Nah, kebetulan ini gambarnya sebenarnya sama dengan yang tadi, cuman bedanya sekarang tidak periodik. Berarti yang ini tadi 4T plus 2, yang ini min 4T plus 2. Gitu ya. Berarti ini akan sama dengan 4T plus 2 kuadrat dt ditambah 0 sampai 1 min 4T plus 2 kuadrat dt ditambah 1 sampai dengan positif tahingga 0 dt. Nah, yang ini bisa kita coret karena integral 0, berarti sisanya adalah integral ini sampai dengan sama ini dijumlahkan. Ini sisanya yang ini. Oh, 4T plus 4 ya tadi ya soalnya. Oh iya, beda. Di sininya ada 4. Berarti ini persamaannya adalah 4T plus 4. Nah,
Kalian integralkan seperti biasa, ketemulah, ini harusnya bukan P ya, ini E. Ketemulah energi dari sinyal tersebut adalah 32/3 joule. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Oke, kalau tidak ada, sekarang kita lanjut ya. Nah, itu tadi klasifikasi dari sinyal. Jadi klasifikasi sinyal itu bisa kita kelas-kelaskan jadi apa saja. Nah, sekarang kita belajari yang selanjutnya adalah sinyal dasar, jenis-jenis sinyal dasar. Sinyal yang pertama adalah step satuan, atau itu biasanya nama lainnya adalah unit step. Ini tuh di Hardcom, kalau nggak salah ya, kalian pernah juga ketemu ini, sinyal unit step. Fungsi step satuan, notasinya adalah UT, jadi kalau kalian ketemu, gambarkan UT, berarti kalian diminta menggambarkan sinyal unit step. UT itu seperti apa? Ternyata UT itu didefinisikan sebagai dia nilainya 1 untuk T lebih besar dari 0, jadi ketika T-nya positif nilainya 1, ketika negatif atau kurang dari 0 nilainya 0. Makanya digambarnya seperti ini. Ini 0 sampai ketemu di sini, dia berubah jadi 1. Sampai selanjutnya ke sana. Itu sinyal unit step. Kalau itu sinyal UT ya. Kalau UT-2 berarti sinyal unit step kita bergeser 2 satuan. Jadi di sini ada pergeseran waktu 2 satuan ke arah kanan. Makanya di sini mulainya dari 2. Jadi nilainya 0 semua. Pada saat 2 baru naik di 1. Kalau UT plus 1 berarti dia bergeser juga, dimulainya dari min 1. Dia ke sini, set. Nah, gitu. Jelas ya? Itu sinyal unit step. Kalau misalkan kalian diminta menggambarkan, ini semuanya tingginya 1 ya, semuanya tingginya 1. Kalau misalkan kalian diminta menggambarkan 2 U T min 3, gimana gambarnya? Mulainya di mana? Mulai ada sinyalnya. Di 3 kanan 3. Oke, di 3, 1, 2, 3. Tinggi sinyalnya berapa? 2, Bu. 2. Karena di sini ada angka 2, maka sinyalnya tingginya 2. Berarti sinyalnya awalnya 0, pada saat di 3 baru naik, baru ada sinyalnya. Nah, gitu ya. Oke, itu sinyal unit step. Nah, ini juga contoh diketahui, gambarnya seperti ini. Minta hingga sampai min 2, dia 0, oke. Kemudian dia nilainya 2 sampai min 2, oke. Dari min 2 sampai 3 ada nilainya. Gini. Kemudian setelah itu dari 3 sampai positif ini nilainya 0. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi dari sinyal ini gambarnya seperti ini. Ternyata gambar ini bisa juga kita peroleh dari 2 UT plus 2. 2 UT plus 2 itu berarti tingginya 2, baru ada di minus 2. Nah, ini sinyalnya. Ini 2 UT plus 2. Terus sinyal yang ini, yang kedua, ini adalah sinyal 2 UT min 3. Nah, kalau dua sinyal ini dikurangkan, hasilnya gimana? Hasilnya ya kita hitung aja ya satu-satu sampai dari min hingga sampai dengan min 2. Berarti di sini 0 dikurang 0. Berapa? 0. 0. Makanya di sini gambarnya 0. Kemudian dari min 2 sampai dengan 3. Di sini nilainya 2.
Di sini nilainya 0. Berarti 2 dikurang 0? 2. 2. Sampai sini 2. Selanjutnya dari 3 sampai dengan positif hingga adalah 2 dikurang 2. 0 lagi. Sama ya? Nah, ini gambarnya. Berarti ternyata gambar yang paling bawah ini adalah 2UT plus 2 dikurang 2UT min 3. Artinya apa? Artinya sinyal yang ini tadi, ini sinyal ini X akan sama saja kalau kita tuliskan XT sebagai 2UT min plus 2 2UT plus 2 dikurang 2UT min 3. Jadi sama, mau kalian tulisin kayak gini atau kayak gini, itu sama artinya, gitu ya. Oke, lanjut. Itu dari sinyal unit step. Dari sinyal bagian yang pertama atau unit step. Sekarang sinyal selanjutnya adalah sinyal impuls. Sinyal impuls itu artinya impulsif, jadi cuman ada sinyal kejut gitu ya, cuma ada di satu titik saja, impuls. Nah, di mana sinyalnya itu adanya? Di T sama dengan 0. Jadi tiba-tiba di T sama dengan 0, jadi kalau kalian punya gambar gitu ya, ini apa namanya, sumbunya, ini waktunya, ini sinyal impuls itu dinotasikan dengan delta T, maka tiba-tiba nanti di sini tuh nggak ada sinyalnya 0. Nah, tiba-tiba pada saat 0 di sini ada sinyal kejut. Tingginya sangat tinggi sekali gitu ya, set gitu, tinggi banget. Habis itu selain itu 0 lagi ya. Nah, jadi itu namanya sinyal impuls. Impuls satuan berarti nanti tingginya impuls satuan, nah delta direct, kalau ini kita integralkan besarnya sama dengan 1. Ini sinyal impuls ya. Ini impuls. Kalau impulsnya bergeser ke sebelah sini, misalkan ke ini misalkan di 4, maka nanti namanya delta T min 4. Atau sinyal impuls yang bergeser sebanyak 4 satuan waktu. Kalau misalnya sinyal impulsnya pindah ke sebelah sini, ke sini, ke min 1, maka nanti menjadi delta T min 1. Atau sama aja dengan delta T plus 1. Gitu. Itu sinyal satuan. Sekarang selanjutnya sinyal rem. Sinyal rem itu dia didefinisikan untuk T kurang dari 0, berarti pada saat ke sini negatif, dia nilainya masih 0. Makanya di sini masih 0. Tuh, masih nggak ada sinyal. Kemudian setelah itu dia nilainya akan sama dengan T. Artinya ketika di sini T-nya 1, dia juga 1. Ketika 2, dia juga 2. 3, 4, 5, 6. Nah, ini tuh sinyal RT namanya. RT sama dengan T. Atau sinyal rem. Selanjutnya sinyal eksponensial. Eksponensial itu kalian di kalkulus juga sudah pernah ketemu ya. Eksponensial itu adalah E pangkat sigma T. Di sini ada variabel tambahan yang ini nih. Nah, ketika nilainya positif, di sini ya, ini alfanya ini positif atau lebih besar dari 0, bentuk sinyal eksponensialnya gini. Sinyal eksponensial itu semakin ke sini semakin menuju hingga, semakin ke sini semakin menuju 0, gitu ya. Tapi tidak pernah menyentuh 0. Semakin menuju 0. Sebaliknya, kalau negatif, jadi alfanya itu negatif, misalkan E pangkat min 5T, gitu ya. Ini misalkan E pangkat 5T yang positif. Jadi gambarnya kayak gitu kalau positif. Kalau negatif, gambarnya seperti ini. Itu. Lanjut. Sekarang sinyal ya. Tadi 5-nya dari mana? Misalkan. Ini bebas sih sebenarnya. Tapi bentuk gambarnya seperti ini, tetap seperti ini. Jadi kalau misalkan ini positif, gambarnya seperti ini, naik seperti ini.
Jadi kalau nanti kalian tiba-tiba misalkan gambarkan sinyal E pangkat 10T, tapi gambar kalian arahnya gini. Nah, ini udah pasti salah ya, karena ininya positif. Kalau positif tadi arahnya pasti ke sana. Nah, gitu. Gitu ya. Oke. Sekarang lanjut. Sinyal sinusoidal. Sinusoidal itu ya tadi sinyal cos atau sin. A itu amplitudenya, amplitudenya. Kemudian sigma 0 itu disebut dengan frekuensi radian. Dengan besarnya sigma 0 itu adalah 2πf0. Theta itu adalah sudut fasanya. Sinyal sinusoidal adalah sinyal periodik dengan periode atau T sebesar 2π per omega 0. Itu periodenya. Ini contoh sinyal cosinus. Di sini 10 cos omega 0 T plus 0. Nah, ini berarti kalian bisa prediksi, kalian bisa ambil kesimpulan, ini tingginya, sinyal ini paling tinggi adalah 10. Karena di sini persamaannya 10 cos omega 0. Berarti di sini paling rendahnya adalah minus 10. Gitu. Periodenya berapa sinyal ini? Kalau kalian lihat dari gambar, kira-kira periodenya berapa? Dua ya. Satu siklusnya itu sinyalnya yang mana? Satu siklusnya itu berarti dari puncak sini sampai ketemu puncak lagi. Nah, kira-kira periodenya 2. Itu sinyal cosinus, contoh sinyal cosinus. Nah, sekarang sinyal ini tadi sinyal sinusoidal. Yang saya contohkan di sini gambar sinyal cos, yang gambar sinyal sin ya sama aja ya, tinggal ini digeser gitu ya jadi. Kemudian sinusoidal teredam. Berarti sinusoidal teredam tadi kalau sinus biasa, misalkan gambarnya seperti ini. Nah, ini sinusoidal biasa. Nah, berarti yang ini saja gitu ya. A dikali sinus saja gitu ya. Nah, sekarang kalau sinusoidal teredam, itu ternyata di depannya sini ada tambahan sinyal eksponensial. Jadi, kalau sinyal sinusoidal dikali sinyal eksponensial, nanti gambarnya jadi seperti ini. Makanya disebut sinusoidal teredam. Dia semakin jauh ke sini, sinyalnya semakin diredam. Semakin kecil amplitudenya. Jadi diredam sinyalnya. Akan semakin kecil nih, semakin ke sini. Karena apa? Karena sinyal ini tadi adalah sinyal 60 sin omega T, gitu ya. Kemudian dikali dengan E pangkat min 6T. Nah, eksponensialnya inilah yang tadi membuat dia teredam. Nah, kenapa bisa seperti ini gambarnya? Tadi ingat lagi kalau E pangkat min 6T, bentuk gambarnya seperti apa? E pangkat min 6T tadi, kalau ininya negatif kan bentuk gambarnya seperti ini ya. Nah, gitu. Beda, nah makanya dia bentuk sinyalnya semakin ke sini semakin kecil. Jadi dia ngikutin si eksponensialnya tadi. Beda kalau misalnya kan dikalinya dengan E pangkat positif 6T. Kalau dikalinya dengan E pangkat positif, nah eksponensial pangkat positif itu kan gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, seperti ini. Maka nanti gambar kita, sinyalnya adalah di sini awalnya kecil gitu ya. Nah, nanti baru semakin gede, semakin ke sininya. Nah, itu kalau dikalinya dengan eksponensialnya pangkat positif. Kira-kira kebayang ya? Kebayang, Bu.
sekarang lanjut ya. Tadi sinyal-sinyal dasar, sekarang kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu operasi dasar terhadap variabel bebas. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah di sini penskalaan waktu. Penskalaan waktu dinotasikan sebagai awalnya YT menjadi X. T-nya, variabel waktunya dikali dengan A. Kalau A-nya lebih dari 1, maka sinyal YT adalah sinyal yang dikompresi. Jadi kalau sinyalnya misalkan, ini contohnya nih, awalnya XT, kemudian X2T, berarti sinyalnya dikompresi. Yang awalnya sinyalnya dari min 2 sampai dengan 2, jadi dari min 1 sampai dengan 1. Dikompresi sinyalnya, dipendekin, gitu ya. Tapi kalau misalkan XT-nya antara 0 sampai dengan 1, misalkan di sini contohnya X setengah T, namanya terekspansi. Expand itu kan artinya diperlebar ya. Jadi kalau pengalinya itu kurang dari 1, sinyalnya makin lebar. Jadi yang ini asalnya seperti ini, sinyalnya dari min 2 sampai 2, diekspand dengan skala min setengah, maka sinyalnya sekarang jadinya dari min 4 sampai dengan 4. Gitu. Kira-kira dalam kehidupan sehari-hari kalian kebayang nggak contohnya sinyal yang ada skala waktu, diskalakan terhadap waktu? Pernah dengar YouTube? Nonton YouTube, pernah? Pernah, Bu. Terus misalkan kalian dikasih video 10 menit gitu ya sama dosen. Ini ada video tentang sinyal waktu kontinu, sinyal waktu diskrit, 10 menit. Bahasa Inggris lagi gitu kan. Nggak sabar nih nontonnya. Kan di YouTube tuh ada tuh fitur untuk dicepetin. Misalkan jadi 2 kalinya gitu. Jadi suaranya jadi cepet gitu. Jadi yang awalnya video kalian itu kalian habiskan dalam waktu 10 menit, bisa jadi cuma 5 menit selesai gitu. Pernah ya? Pasti tahu tuh fiturnya itu. Atau sebaliknya, dia kecepatan ngomongnya, pakai bahasa Inggris saya pengen paham tapi kecepatan ngomongnya, jadi kalian perlambat misalkan gitu ya, pemutarannya. Nah, itu adalah contoh pengskalaan terhadap waktu, sinyal yang diskalakan terhadap waktu, gitu ya. Nama lainnya kita mengkompresi atau mengekspansi sinyal tersebut. Selanjutnya adalah refleksi. Refleksi itu ya pasti pencerminan ya, dicerminkan sinyalnya. Ini sinyal awalnya seperti ini, XT. Kalau sinyal ini dicerminkan, jadinya seperti yang di bawahnya ini. Dicerminkannya terhadap sumbu tegak ya. Jadi yang awalnya ada di posisi bagian kanan, jadi ada di kiri, yang awalnya di bagian kiri jadi ada di kanan. Itu refleksi. Nanti kalian gunakan refleksi ini pada saat konvolusi. Gitu ya. Refleksi. Sekarang lanjut. Pergeseran waktu. Ini sama kayak yang tadi di sinyal UT tadi loh, kalian geser waktunya. Jika pergeserannya itu lebih dari 0, T0-nya itu lebih dari 0, maka dia geser ke kanan. Jika T0-nya ini ya, bentuk persamaan dasarnya itu adalah negatif. X, T min T0. Jadi kalau X, T min 2, nah 2-nya kan di sini positif ya, atau lebih dari 0, makanya gesernya ke kanan. Tapi kalau misalkan X, T min 2, nah ini kan negatif, makanya gesernya ke kiri. Makanya kalau kalian ketemu X, T, ini kan min ketemu min jadi positif 2, kenapa kalau positif arahnya ke kiri bukan ke kanan gitu ya? Karena dasarnya dari sini, dasar persamaan pergeseran itu adalah negatif. Oke, selanjutnya ini contohnya ya. Nah,
Diketahui persamaan XT-nya seperti ini, UT plus 1 dikurang UT min 1. Sekarang, gambarkan sinyal YT, di mana YT itu adalah X 2T plus 3. Kalian diminta menggambarkan sinyal ini. XT-nya tuh ini sinyalnya yang di depan. Kalian diminta menggambarkan si X ini, kalau seperti ini tadi namanya apa? Kalau T-nya dikali dengan konstanta tadi namanya penskalaan waktu ya. Yang ini tadi. Nih, yang kayak gini. X, AT. Penskalaan waktu. Nah, sesudah diskalakan, ditambah 3. Berarti digeser. Jadi di sini ada dua ini nih. Skala waktu. Kemudian digeser. Ada 2 operasi. Nah, kalau 2 kayak gini, yang mana yang duluan? Diskalakan dulu atau digeser dulu? Nah, ternyata kalau misalkan seperti ini, operasi pergeseran waktu dan operasi pengskalaan waktu harus dilakukan dengan urutan yang benar. Pertama, urutannya adalah kalian geser dulu waktunya. Jadi kalau ada skala waktu sama geser, yang pertama dilakukan adalah yang geser. Setelah itu, setelah dilakukan pergeseran, baru diskalakan waktunya. Gitu. Sekarang coba siapa yang bisa menggambarkan ini. XT sama dengan UT plus 1 dikurang UT min 1. Nah, silakan kalian gambarkan. Nanti yang sudah dapat gambarnya kirimin ke grup WhatsApp. Nanti saya cek gambarnya udah oke belum. Silahkan ya digambarin. Gambarnya di mana? Kayak yang tadi nih, di depan. Tadi kan ada tadi yang kita... Mana tadi ya? Nih, yang kayak gini tadi. Jadi kalian gambarin dulu UT plus 1 itu gimana, gambarin UT min 1 gimana. UT plus 1 gambarnya seperti apa. Terus satunya lagi UT min 1. Nah, nanti tinggal kalian kurangin. Kan di sini persamaannya dikurang ya. Terus nanti baru kelihatan gambarnya. Nah, ini gak ada yang gambar. Oke, betul. Ini sudah ada yang kirim ya. Rafli. Oke, gambarnya sudah kayak yang dikirim Rafli ya.
Jadi kalian punya gambarnya ternyata XT itu adalah dari min 1 sampai dengan 1. Tingginya 1. Nah, gambarnya seperti ini, gambar XT. Tadi X 2T plus 3. Ternyata kalau yang pertama dilakukan adalah kalian geser dulu. Berarti kalau XT-nya seperti ini, kalian geser dulu sejauh 3 satuan. Nah, tadi ini gambar XT. Yang pertama dilakukan adalah digeser dulu plus 3. Berarti digesernya ke arah kiri sejauh 3 satuan. 3 satuan itu seperti apa? Jadi yang awalnya di sini posisi 1 jadi di min 2, yang awalnya di posisi min 1 ada di min 4. Nah, seperti itu pergeserannya. Setelah kalian geser, baru sekarang kalian skala waktu. Tadi X 2T. Gitu ya. Jadi setelah kalian geser, sinyal yang digeser ini kalian skalakan terhadap waktu. Kalau terhadap waktu, kalau ininya tadi 2, jadinya semakin terkompresi atau terekspansi sinyalnya? Kompresi, Bu. Ya, terkompresi, semakin sempit sinyalnya ya. Karena di sini skalanya 2, berarti posisinya, berarti yang awalnya min 4, sekarang adanya di min 2, yang awalnya min 2 dengan skala 2 adanya di min 1. Yang di sini di tengah-tengah, min 3 dengan skala 2 adanya di min setengah. Makanya gambarnya jadi seperti ini. Gitu. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Bu, saya masih kurang ngerti, Bu. Yang mana? Itu kan asalnya jaraknya 2 ya, Bu, min 4 ke min 2. Terus dikompresi jadi 1 ya, Bu. Hah, Tapi betul. di sini 2T, Bu. 2T. Iya, ini tadi. Masih Nah, mana ya tadi yang skalanya waktu? Lewat. Nah, ini. Kalau berarti kan yang 2 itu kan si A-nya ini ya. Si A-nya ini nih, si konstantanya. Kalau A-nya lebih dari 1, berarti dia menyempitkan. Karena sebenarnya itu kayak dibagi sih. Jadi kayak awal min 2, contohnya gini. Sederhananya gini ya. Yang awalnya di posisinya min 4, dibagi 2, jadi di min 2. Yang awalnya di min 2, dibagi dengan 2, jadi min 1. Yang awalnya min 3, dibagi dengan min 2, dibagi dengan 2, jadi min 1,5, min 3/2. Makanya gambarnya jadi seperti ini, jadi menyempit. Coba kalau sekarang X setengah T, kan jadi melebar ya, X setengah T. Nah, berarti min 4 dibagi setengah, jadi gambar kita nanti awal jadi dari min 8, kemudian min 3 dibagi setengah itu min 6 ya. Min 6, min 2 dibagi setengah itu min 4. Nah, jadi gambarnya melebar. Karena sebenarnya sederhananya gitu ya, sederhananya bisa kita sebut juga penskalaan waktu itu, jadi skala waktu yang sebelumnya kita bagi dengan skalanya. Gitu. Kita bagi dengan si konstanta A-nya ini tadi. Makanya ketemunya kalau misalkan konstantanya ini lebih dari 1, ya nanti sinyalnya menyempit. Tapi kalau konstantanya kurang dari 1, sinyalnya jadi melebar. Gitu. Jelas kira-kira? Oh, jelas, Bu, jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Sip, lanjut ya. Sekarang kalau tadi skala waktu, sekarang skala amplitudo. Gampang sih sebenarnya kalau skala amplitudo itu. Skala amplitudo itu yang awalnya di sini bedanya adalah misalkan nih XT. Kalau yang tadi kan X 2T. Jadi si konstantanya ada di dalam sini. Si konstantanya itu dikali dengan T, makanya penskalaan waktu. Nah, kalau sekarang, kalau skala amplitudo, yang awalnya XT itu 2-nya di depan, 2 dikali XT. Nah, ini skala amplitudo. Artinya amplitudenya kita kali. Ini contohnya nih.
Awalnya sinyalnya adalah sin 2πt. Sekarang di sini sin 2πt dikali 1,75. Berarti amplitudonya tingginya kita kali dengan 1,75. Nih, yang awalnya tingginya di sini 1, terus di sini min 1 gitu ya, menjadi 1,75 min 1,75. Gitu. Contohnya misalkan saya punya sinyal UT. Berarti kan sinyal UT tadi gambarnya seperti ini ya, tingginya 1. Nah, kalau misalkan saya punya 3 UT, berarti kan sinyal UT ini yang amplitudenya atau tingginya saya kali 3. Berarti sinyal saya sekarang menjadi tingginya 3. Nah, gitu biasa aja. Jadi kalau penskalaan amplitudo itu tinggal tinggi sinyalnya saja kita kali. Kalau di dalam sistem, pengali itu gambarnya seperti ini segitiga. Kita masukin sinyal XT, kita masukin ke pengali di sini dengan konstanta C, keluarannya adalah YT sama dengan C dikali XT. Nah, sekarang setelah penskalaan amplitudo, ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini contohnya ya. Sinyalnya. Penjumlahan dan pengurangan itu sama kayak tadi sebenarnya sih. Tadi kan kalian punya UT plus 1 dikurang UT min 1. Berarti di sini ada gambar sinyal seperti ini gambar sinyalnya. Terus dikurang dengan sinyal yang ini min 1, di sini 1. Nah, YT-nya seperti apa? Ini penjumlahan. Oke, ini adder gitu ya. Hasilnya seperti apa kalau penjumlahan? Kira-kira kalau penjumlahan gimana nih hasilnya? Kalau ini sinyalnya seperti ini, dijumlah dengan sinyal seperti ini. Berarti, nah, enggak gitu. Gimana kira-kira hasil penjumlahannya? Sebelum min 1, nilainya apa? 0. 0, oke. Ini 0. Pada saat min 1 sampai dengan 0? 1. 1. 0 sampai dengan 1? 1. 1 juga. 1 sampai dengan seterusnya? 0. Kok 0? Kan dijumlah. 2 berarti, Bu. 2. 2, 1. 2-nya sampai mana? Sampai positif tak hingga kan? Nah, ini kan satunya sampai terus sampai ke sini kan? Nah, ini juga 1 terus sampai positif tak hingga ke sini. Nah, jadi gini gambarnya. Bertangga gini. Nah, itu adder. Oke. Jelas? Ini dikali. Dikali juga sama sih sebenarnya ya. Kalau ini tadi dijumlah, kalau dikali ya berarti sebelum min 1, 0 dikali 0. Setelah itu dari min 1 sampai dengan 0 berarti 1 dikali 0. Gitu. Terus dari 0 sampai dengan 1 berarti 1 dikali 0, 0 juga. Jadi baru ada nilainya setelah, misalkan gini ya. Ini. Nah, dari min 1. Gini, ininya 1 ya. Dikali sama X2. Misalkan gambar X2-nya adalah dari 2 deh. Nah, ini tuh UT plus 1. Yang ini UT min 2. Berarti bagaimana gambar YT? YT itu adalah UT plus 1 dikali dengan UT min 2. Nah, gimana perkaliannya? Mulai ada sinyalnya pas kapan? Min 1, Bu. Min 1. Kapan lagi?
Min 1 di sini nilainya 1. Kalau di X2-nya berapa nilainya? 0. 1 dikali 0? 0. 0. Jadi di sininya masih 0. Di sini masih 0. Dari 0 sampai 0 sampai 2. 0 di sini 2 misalkan ya, di sini 2. Di sini 0 sampai 2 nilainya 1. Ini kan 1 ya. Ya. Di sini nilainya 0. Berarti berapa hasil kalinya? 0. 0. Berarti berada nilainya kapan? Di 2. Nah, setelah ini ya baru ada nilainya. Nilainya berapa? 1. Betul, nilainya 1. Gitu perkalian. Jadi biasa aja, amplitudenya aja yang kalian kali, tingginya aja yang kalian kali. Skala waktunya nggak ada yang berubah. Oke, ini juga perkalian. Ini mungkin agak lebih susah ya perkaliannya ya. Jadi kalian punya sinyal kosinus, kalian kali dengan sinyal seperti ini, hasilnya begini. Ini maksudnya sinyal genap dikali sinyal genap, hasilnya juga sinyal genap. Perkalian 2 sinyal genap. Ini kan sinyal genap. Ini juga sinyal genap. Kenapa disebut genap? Kalian lihat aja nih. Kiri kanannya sama. Ini juga kiri kanannya sama. Ini juga kiri kanannya sama. Nah, jadi genap dikali dengan genap, hasilnya genap. Beda kalau genap dikali ganjil. Nah ini, yang mana yang ganjil? Ini dua-duanya ganjil ya. Ini sinyal ganjil. Ini juga sinyal ganjil. Menghasilkan sinyal ganjil kali ganjil, ini hasilnya sinyal apa? Genap. Genap. Jadi ganjil kali ganjil, hasilnya genap. Yang ini apa? Integrasi. Integrasi dituliskan sebagai integrasi X tau dikali diintegralkan terhadap tau. Batas integralnya dari min hingga sampai dengan T. Integrasi itu kalau dalam sistem dimasukkan ke dalam sebuah integrator. Ini namanya integrator. Jadi kalian punya XT, kalian masukkan ke dalam integrator, keluarannya YT. Berapa besar YT? Besar YT tadi sudah disebutkan, integral min hingga sampai dengan hingga X tau D tau. Gitu ya. Nah, rangkaian integrator itu ada macam-macam di sini nih contohnya. Ini rangkaian integrator R, gabungan R sama C. Kalau ini L dan R. Jadi rangkaian integrator, kalau kita melihatnya ya cuma blok diagram gini aja integrator. Tapi kalau rangkaian listriknya itu di dalamnya terdiri seperti ini. Ada RC, ada L dan R. Oke. Ini diferensiator, turunan sinyal, rangkaiannya seperti ini. Ini bentuk turunannya. Oke, nah seperti itu materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan nggak dari materi hari ini? Kita masih ada dari jam 1 ya tadi ya mulainya, 90 menit. Masih ada 12 menit lagi. Itu rangkaian, Bu, ya. kalau contoh soalnya mungkin Bu, yang integrasi sama apa tadi? Sama diferensiator. Iya Bu, kayaknya. Gue cuma seperti ini aja, integrasi sama diferensiator. Sebagai contoh gini nanti, kalian punya sinyal, contohnya kayak tadi ya, di depan sini nih. Contohnya tadi kalian punya, saya kasih contoh yang diferensiator ya, yang gampang. Kalian punya sinyal, tadi yang di depan tadi, yang ketika menghitung daya, ini tingginya 4. Nah, gini. Kita buka ya gambarnya ya, yang tadi menghitung daya. Mana ya? Nah, ini. Nah, ini sinyalnya dari min 1 sampai dengan 1, ini 4. Persamaan sinyalnya 4T plus 4. Tadi masih ingat ya PR dari saya ya? Dari mana dapat 4T plus 4 sama min 4T plus 4? Kalian kalian googling,
keywordnya adalah bagaimana menentukan persamaan garis yang melewati dua titik. Kita masuk lagi, balik lagi ke diferensiator. Nah ini, tadi di sini min 1 sampai dengan 1. Ini persamaannya 4T plus 4. Ini 4T plus 4. Oke, sinyal ini adalah sinyal XT. Contohnya ya, jadi masukan di sini adalah sinyal itu. Nah, ini masukannya. Saya gambarin ulang nih di sebelah sini ya. Tenggorokan ini. Nah, ini gambarnya ya. Ini masukannya XT. Ketika kalian masukkan ke dalam diferensiator, berapa keluaran YT-nya? Maka keluaran YT-nya adalah, kalian gambarin di sebelah sini, saya gambarin warna merah gitu ya. Ini YT. Sama sih sebenarnya ya, ini T, ini juga T tadi ya. Dari min hingga sampai dengan min 1. Sinyalnya besarnya 0. 0 diturunin jadi apa? 0. 0, betul. Jadi dari min 1 nilainya 0. Dari sini nilainya 0. Terus selanjutnya, dari min 1 sampai dengan 0, besar sinyalnya adalah 4T plus 4. 4T plus 4 kalau diturunin sinyalnya jadi apa? 4T plus 4 kalau diturunkan jadi apa? Diturunin terhadap T. Jadi? 4. Betul. Terus maka nanti gambarnya di sini sinyalnya ini tingginya 4. Jadi 4. Kemudian dari 0 sampai 1, persamaan sinyalnya min 4T plus 4. Diturunin jadi? Min 4. Min 4. Anggap aja ini min 4 ya. Nah, habis itu dia dari 1 sampai dengan positif hingga 0, maka di sini diturunin juga 0. Nah, gini hasil turunannya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi, kalau yang ini tuh dari mana? Ini tuh sama tadi yang seperti saya bilang, kalau di dalam rangkaian listriknya persamaannya seperti ini. Jadi min R, jadi nanti ada rangkaian hambatannya berapa, dikali kapasitornya berapa. Nah, seperti itu nanti kalau di dalam rangkaian listrik, diferensiator tuh seperti ini. Tapi kalau kita memandangnya sebagai orang kita yang belajar sinyal, ya nanti ketika dimasukkan sinyalnya segitiga seperti ini, dimasukin ke diferensiator, ya hasilnya jadi seperti ini, jadi sinyal kotak. Gitu, kira-kira. Kebayang ya kalau integrator, berarti nanti 4T plus 4. Kalau diintegralkan, berarti kan jadi persamaan kuadrat. Benar nggak? 4T plus 4 dikuadratin jadi apa? Dikuadratin, diintegralkan. Pasti nanti persamaan kuadrat ya. Nah, berarti nanti kalau di sini ada min 1 sampai dengan 1, kalian masukin ini 4. Nah, kalau masukin ke integrator, nanti gambarnya di sini kebayang nanti gambarnya harusnya seperti apa gitu ya. Nah, di sini 4T plus 4. Di sini min 4T plus 4. Kalian masukin ke integrator, berarti awalnya persamaannya 4T plus 4, kalau diintegralkan kan menjadi 2T kuadrat plus 4T. Ya, berarti nanti di sini gambarnya jadi gambar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu kan gambarnya kalau ya hampir mirip-mirip dengan parabola ya. Persamaan kuadrat gitu ya. Nah, gitu kira-kira. Jadi siapa yang nanya, Rafli ya? Iya Bu, ya. Makasih Bu. Sudah Bu. Nah, kira-kira seperti itu materi kita tentang bab 1 selesai insya Allah, yaitu tentang sinyal waktu kontinu. Nanti minggu depan minggu depan itu materi kita adalah kita selesaikan sinyal minggu ini, berarti minggu depan kita tentang apa ya? Tentang sistem waktu kontinu kalau tidak salah.
Begitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, pertemuan hari ini saya sudahkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Bu.